Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Priska Sylvia. Dalam video saya kali ini, saya mau berbagi cerita, mau berbagi pengalaman dengan kalian mengenai kesehatan. Kalau kalian baca judul video ini, kalian sudah tahu cerita seperti apa yang mau saya bagikan. Saya akan bercerita mengenai COVID. Ini pengalaman pribadi saya berurusan dengan COVID-19. Jadi saya rasa ini adalah hal yang penting untuk saya sharingkan dengan kalian, untuk saya bagikan dengan kalian, supaya kalian bisa tahu pengalaman saya berurusan dengan COVID, bagaimana kondisi tubuh saya, apa saja yang saya rasakan, bagaimana perkembangannya, obat-obat apa saja yang saya minum, suplemen apa saja yang membantu saya untuk sembuh, dan bagaimana perasaan saya waktu dinyatakan positif COVID. Nah, sebelum saya bercerita, silahkan kalian klik dulu tombol subscribe di bawah ini. Bunyikan juga loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru saya. Sejak tanggal 25 Januari kemarin, saya tidak kemana-mana. Jangankan ke pasar atau ke toko, ke kantor pun tidak. Saya bahkan tidak keluar dari rumah. Itu karena saya harus melakukan isolasi mandiri. Pada tanggal 25 Januari itu saya melakukan rapid test antigen dan saya dinyatakan positif COVID hari itu. Padahal beberapa hari sebelumnya saya masih melakukan aktivitas seperti biasa. Saya masih ke kantor, ke pasar, berbelanja, bahkan saya masih sempat pulang ke rumah papa mama. Tentu saja dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Memakai masker, rajin mencuci tangan dan menjaga jarak. Hanya saja memang 3 hari sebelumnya saya sempat merasa flu, badan saya terasa ngilu, jadi mama meminta saya memeriksakan diri ke dokter supaya bisa dapat obat dan vitamin. Dari kecil saya punya riwayat sinusitis, jadi mama itu selalu khawatir kalau saya kena flu. Waktu itu pada saat saya memeriksakan diri ke dokter, sekitar tanggal 22, saya memeriksakan diri ke dokter. Dokter menanyakan kondisi tubuh saya dan saya jawab, saya tidak ada keluhan apa-apa selain flu yang saya alami dan rasa ngilu di badan saya. Dokter memeriksa suhu tubuh saya. Suhu tubuh saya waktu itu 36 derajat dan juga memeriksa saturasi oksigen saya. Kalau tidak salah waktu itu saturasi oksigen saya 98. Selain itu, dokter juga bertanya mengenai indera perasa dan penciuman saya. Dan saya jawab normal, saya bisa merasakan makanan seperti biasa, dan saya juga mencium bau-bauan seperti biasa. Jadi, saya tidak merasa bahwa saya sudah terpapar COVID-19. Sampai pada tanggal 25 Januari 2021, pada hari Senin itu, tiba di kantor, akan dilaksanakan rapid test antigen karena pada hari Jumatnya itu ada satu bapak yang ke kantor untuk meminta pelayanan hukum. Ternyata belakangan baru kami ketahui bahwa si bapak ini seharusnya melakukan isolasi mandiri. Nah, pada tanggal 25 Januari itu, satu teman saya yang melakukan melayani si bapak kemarin itu sedang demam. Nah, akhirnya kami yang ada di front office itu, termasuk saya, berinisiatif untuk pergi melakukan rapid test antigen. Jadi kami beberapa orang itu meminta izin ke pimpinan supaya kami diizinkan untuk ke fasilitas kesehatan terdekat supaya kami bisa melakukan rapid test antigen. Dan pada saat itu dari 5 orang yang melakukan rapid test antigen, 2 orang dinyatakan positif dan salah satunya adalah saya. Begitu petugas yang melakukan rapid test antigen itu memberitahukan bahwa hasil saya itu positif, perasaan saya campur aduk. Mau dibilang syok? Tidak juga, karena saya merasa tubuh saya baik-baik saja. Suhu tubuh saya normal dan saya hanya merasa sedikit gatal di bagian kerongkongan. Tapi mau dibilang santai juga tidak mungkin lah, ini COVID-19. Ini adalah penyakit yang sudah merenggut banyak nyawa, jadi tentu saja saya merasa takut waktu itu. Terus ada salah satu teman saya yang melakukan rapid test bersamaan dengan saya, namanya Ibu Maria. Dia masih sempat menyentuh bahu saya lalu bilang, jangan stres, pulang, banyak istirahat,
dan minum air jahe dan serai. Waktu itu saya bingung mau jawab apa, karena ya perasaan saya campur aduk dan saya langsung teringat papa mama di rumah. Ya Tuhan, 3 hari sebelumnya itu saya masih sempat pulang ke rumah papa mama, dan saya baru pulang tanggal 24 Januari itu. Artinya saya masih berinteraksi dengan keluarga saya di rumah. Jadi saya takut keluarga saya di rumah juga kenapa-napa, karena pada tanggal 25 Januari itu ternyata saya positif COVID. Lalu yang paling membuat pikiran saya kacau adalah besoknya saya akan berulang tahun. Bagaimana saya akan bilang ke mama bahwa saya positif COVID? Karena saya tahu mama pasti akan sangat khawatir. Akhirnya setelah dinyatakan positif, saya kembali lagi ke kantor untuk melapor ke pimpinan dan mengambil barang-barang saya, karena tentu saja saya harus langsung pulang untuk melakukan isolasi mandiri. Sampai di kantor, suasana di kantor sudah berubah karena teman-teman di kantor dan pimpinan sudah tahu bahwa ada 2 orang yang berdasarkan hasil rapid test antigen waktu itu positif. Kami yang dinyatakan positif langsung disuruh pulang untuk beristirahat oleh pimpinan dan langsung diperintah untuk melaksanakan isolasi mandiri. Sesampainya di rumah, saya duduk sejenak lalu mulai berpikir karena memang saya bingung. Saya harus telepon mama, tapi bagaimana caranya saya kasih tahu ke mama bahwa saya positif COVID? Saya tahu mama pasti sangat khawatir. Lalu akhirnya saya duduk berdiam diri, menutup mata, berkonsentrasi untuk merasakan tubuh saya dari kepala sampai kaki. Saya butuh waktu untuk merasakan perubahan-perubahan apa saja yang terjadi dalam tubuh saya. Saya waktu itu merasakan kepala saya tidak sakit, suhu tubuh saya juga normal, saya tidak demam, saya hanya merasa sedikit flu dan kerongkongan saya sedikit gatal. Siang itu saya belum merasa batuk-batuk, saya hanya merasakan rasa tidak nyaman di kerongkongan. Kaki tangan saya, anggota tubuh lain juga tidak terasa ngilu atau tidak terasa sakit. Jadi saya rasa tubuh saya masih baik-baik saja. Bahkan saya tidak ada rasa gangguan di bagian pernapasan, apalagi sampai sesak napas. Waktu itu saya tidak merasa. Jadi saya masih santai, masih tenang karena saya tahu kondisi tubuh saya baik meskipun saya dinyatakan positif COVID-19. Memang waktu di fasilitas kesehatan tadi, saya sempat bertanya ke petugas yang melakukan rapid test itu, Ibu, apakah kalau hasil rapid test ini positif, hasil swab testnya juga akan positif? Apakah sudah pasti? Nah, si ibu ini menjawab bahwa dari pengalamannya, 96% orang yang dinyatakan positif dari hasil rapid test itu, swab testnya nanti juga pasti akan positif. Setelah beberapa saat duduk diam untuk merasakan perubahan-perubahan yang terjadi di tubuh saya mengambil minyak kayu putih untuk mencoba indera penciuman saya. Dan kalian tahu, siang itu saya tidak bisa mencium aroma minyak kayu putih itu. Lampu merah di kepala saya langsung menyala. Masa berubah secepat itu? Karena kemarin itu dalam perjalanan saya masih sempat ribut di mobil karena ada teman yang kentut dan bau. Itu artinya 1 hari sebelumnya saya masih bisa mencium bau. Indera penciuman saya masih berfungsi dengan normal. Dan siangnya tanggal 25 Januari setelah dinyatakan COVID, saya menyadari bahwa saya tidak bisa mencium bau. Minyak kayu putih tidak bisa saya rasakan aromanya. Dan setelah itu pada saat saya makan siang, saya tidak bisa merasakan rasa apapun di makan siang saya. Jadi siang itu saya makan siang dengan rasa yang hambar. Setelah makan siang, ada telepon dari petugas kesehatan yang mengaku anggota Satgas COVID setempat. Saya ditanyai nama lengkap, usia, dan kesehatan saya. Apakah saya menderita penyakit bawaan seperti kelainan jantung, asma, hipertensi, paru-paru basah, dan sebagainya. Dan saya jawab, puji Tuhan saya tidak ada mengalami sakit-sakit yang seperti itu. Kondisi tubuh saya sehat.
Satu-satunya keluhan saya siang itu adalah kerongkongan saya sedikit gatal, saya sedikit flu, dan saya tidak bisa mencium apa-apa. Jadi oleh si petugas kesehatan yang menelpon saya siang itu, saya diminta untuk diam di rumah, tidak boleh kemana-mana sambil menunggu jadwal untuk dilakukan swab test. Dan setelah makan siang, tubuh saya mulai terasa lesu. Memang tidak terasa ngilu, tapi saya jadi tidak bersemangat. Kepala saya sedikit sakit dan saya mulai batuk-batuk. Malam harinya saya sulit tidur karena hidung saya tersumbat, sakit di bagian sini, dan saya batuk-batuk sampai kerongkongan saya sakit. Setiap kali saya menarik napas, rasanya ada bunyi di sini, dan saya tidak bisa tidur nyenyak sama sekali karena saya batuk-batuk. Malam itu sungguh sulit untuk saya. Cerita berlanjut. Setelah malam yang kurang tidur, pagi harinya pada tanggal 26 Januari 2021, saya bangun seperti biasa dengan sukacita karena pada hari itu saya berulang tahun. Satu yang di pikiran saya itu adalah bagaimana caranya saya bilang ke mama kalau saya positif COVID. Nah, sekitar jam 7 pagi, mama video call. Saya tahu ini pasti mama akan mengucapkan selamat ulang tahun. Nah, sebelum mengucapkan selamat ulang tahun, mama bertanya tentang kabar saya dan saya jawab baik-baik saja, kecuali saya sedikit flu dan tadi malam saya susah tidur karena batuk. Lalu mama bertanya jam berapa mau ke kantor, saat itulah saya kasih tahu mama. Saya bilang ke mama, kami dirumahkan karena berdasarkan rapid test antigen kemarin, kami dinyatakan positif COVID. Mama diam sebentar, saya tahu mama khawatir, tapi mama langsung santai. Mama bertanya tentang keadaan saya, apakah saya demam, dan saya jawab tidak. Lalu apakah saya sesak napas? Saya jawab ke mama bahwa saya tidak merasakan apa-apa selain batuk dan hidung sedikit tersumbat. Lalu mama menanyakan tentang persediaan makanan di kulkas, dan saya jawab masih cukup. Kemudian mama bertanya tentang obat-obatan saya, obat flu, obat batuk, obat demam, obat pereda nyeri, dan saya jawab persediaan saya ada. Lalu yang terakhir mama jawab tentang stok HDI saya. HDI itu singkatan dari High Desert Indonesia. Itu adalah suplemen yang sudah kami konsumsi sekeluarga selama sekian lama. Jadi setiap kami dalam keadaan sakit, mama selalu menanyakan stok HDI. Jadi yang terakhir mama tanyakan itu stok HDI. Jadi saya bilang ke mama bahwa stok saya masih cukup, tapi saya butuh tambahan Propoelix. Jadi siang itu, pagi itu saya meminta mama membelikan saya sekotak Propoelix dan mengirimkannya lewat travel. Lucunya pagi itu adalah mungkin karena mama merasa khawatir, dan mama sudah langsung fokus bertanya-tanya tentang keadaan saya, tentang stok HDI, tentang obat, dan tentang segalanya. Mama sampai lupa mengucapkan selamat ulang tahun. Mama, sebelum menutup telepon, mama bilang, hati yang gembira adalah obat, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Itu kalimat penutup mama, dan mama benar-benar lupa mengucapkan selamat ulang tahun. Telepon ditutup, percakapan saya dan mama selesai. Hati saya lebih tenang karena setidaknya mama sudah tahu bahwa saya sakit, saya positif COVID. Ternyata untuk memberitahu mama tidak sesulit apa yang saya bayangkan. Kenapa kemarinnya itu saya harus stres membayangkan itu atau memikirkan itu. Dan puji Tuhan setelah saya tanya ke mama, keadaan keluarga di rumah dalam keadaan sehat. Tidak ada satupun yang merasakan perubahan, kecuali adik saya yang bungsu yang sedang flu, tapi flu-nya tidak serius. Jadi itu membuat saya lebih tenang. Tapi setelah mama menutup telepon, kalimat terakhir mama terngiang-ngiang di kepala saya. Hati yang gembira adalah obat, semangat yang patah keringkan tulang. Saya mengingat kejadian kemarin, tanggal 25 Januari 2021, saya ingat bahwa
Perubahan tubuh saya itu terjadi dalam waktu hitungan jam. Tadinya paginya itu sebelum dinyatakan positif COVID, saya baik-baik saja, saya bersemangat beraktivitas di kantor. Tapi begitu saya dinyatakan positif COVID, begitu sampai di rumah, saya diam dan saya mulai merasakan indera penciuman saya hilang, perasa saya hilang, dan malamnya saya benar-benar susah tidur karena hidung saya tersumbat, sakit di bagian ini, dan saya batuk-batuk sampai leher, sampai kerongkongan saya sakit. Akhirnya saya berpikir bahwa mungkin saja pikiran stres saya, rasa takut, rasa khawatir saya itu mempengaruhi kondisi tubuh saya. Makanya saya selalu terngiang-ngiang kalimat mama itu yang terakhir, hati yang gembira adalah obat. Setelah itu, saya mulai beraktivitas seperti biasa. Saya mandi dengan air panas, sarapan, mengkonsumsi suplemen saya seperti biasa, lalu saya minum obat. Obat yang saya minum hari itu adalah obat batuk dan obat pereda rasa nyeri. Karena saya merasakan sakit di bagian kerongkongan saya dan kepala saya juga sedikit sakit. Saya tidak minum paracetamol karena memang saya tidak merasa demam. Siangnya saya video call dengan papa dan adik-adik saya. Mereka semua mengucapkan selamat ulang tahun. Dan pada saat itulah baru mama menyadari bahwa paginya tadi mama lupa mengucapkan selamat ulang tahun. Jadi kami semua tertawa bersama. Saya merasa tenang hari itu karena saya bersyukur di usia saya yang baru, meskipun saya dinyatakan positif COVID-19, tapi saya tidak merasakan perubahan yang berarti dengan kondisi tubuh saya dan keluarga saya di rumah juga dalam keadaan sehat. Lalu 2 hari kemudian pada tanggal 28 Januari 2021, saya diminta datang ke puskesmas kota untuk melakukan swab test. Di kantor saya juga sudah langsung melaksanakan work from home dan shifting masuk kantor karena berdasarkan rapid test antigen yang dilakukan pada tanggal 25 Januari terhadap seluruh pegawai yang di kantor, ternyata ada 5 orang yang dinyatakan positif COVID. Waktu berlalu, hari lepas hari, saya melaksanakan karantina atau isolasi mandiri di rumah, dan kondisi tubuh saya membaik. Malamnya saya tidur dengan tenang karena saya tidak lagi batuk-batuk seperti malam-malam awal. Lalu saya akhirnya berhenti mengkonsumsi obat batuk dan obat pereda nyeri karena saya hanya merasakan batuknya itu di 5 hari pertama. Hari ke-6 dan ke-7 saya sudah merasa normal. Rasa sakit di sini juga sudah tidak terasa, batuk dan kerongkongan yang gatal juga tidak terasa lagi. Jadi saya tidak lagi mengkonsumsi obat-obatan. Saya hanya mengkonsumsi suplemen saya, HDI, dengan dosis yang 2 kali lipat. Sampai detik ini saya sangat bersyukur. Yang pertama, saya sangat bersyukur atas hari ulang tahun saya, meskipun saya lalui dengan COVID-19. Lalu yang kedua, saya bersyukur bahwa meskipun dinyatakan positif COVID, saya tidak merasakan perubahan kesehatan yang spesifik yang menyulitkan selain rasa batuk dan hidung yang tersumbat. Saya sangat bersyukur karena setiap kali saya memikirkan bahwa saat ini saya sedang positif COVID, saya selalu mengingat teman-teman, kenalan, kerabat saya yang meninggal karena COVID. Ada beberapa sahabat dekat saya yang meninggal karena COVID-19. Saya mengingat mereka dan kembali lagi saya sangat bersyukur, saya sungguh bersyukur bahwa saya bisa menghadapi COVID-19 di dalam tubuh saya dengan baik, dengan kesehatan yang normal, tanpa merasa demam, apalagi sampai sesak napas. Dari pengalaman saya dengan COVID ini, ada beberapa hal yang saya mau sampaikan untuk kalian. Yang pertama, kesehatan itu adalah yang paling penting. Kesehatan adalah berkat yang paling besar yang dikaruniakan Tuhan untuk kita. Sebanyak apapun uangmu, kalau kamu tidak sehat, semuanya itu sia-sia. Lalu yang kedua, disiplinlah dengan protokol kesehatan.
Apalagi kalau kamu sampai terpaksa harus tetap beraktivitas di luar rumah. Selalu pakai masker, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak, hindari kerumunan. Kemudian yang ketiga, kalau kalian terkonfirmasi positif COVID, jangan langsung stres. Ingat apa yang tadi saya ceritakan, kata mama saya, sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab, hati yang gembira adalah obat, semangat yang patah keringkan tulang. Jadi berusahalah untuk tetap tenang, jangan sampai stres, berdoalah dan tenanglah, Tuhan menjagamu. Apapun yang terjadi, itu semua sudah diatur Tuhan. Jadi dalam keadaan sakit, dalam keadaan sehat, Tuhan selalu menyertaimu. Jangan stres. Lalu yang keempat, biasakan untuk sensitif dengan tubuh sendiri. Saya mulai menyadari hal ini sejak saya membaca status Facebook salah satu teman saya yang menyarankan untuk kita semua selalu sensitif dengan tubuh sendiri. Sensitif dalam arti kita harus selalu peka merasakan perubahan-perubahan sekecil apapun yang terjadi dengan tubuh kita. Jadi saya akhirnya ikut dengan teman saya, dengan saran teman saya ini untuk selalu berdiam diri setiap hari itu, menyempatkan sedikit waktu untuk berdiam diri, untuk berkomunikasi dengan tubuh sendiri, untuk merasakan apakah tubuh saya hari ini baik-baik saja, apakah pernapasan saya lancar, apakah kepala saya normal atau sakit atau seperti apa, bagaimana dengan persendian saya, apakah ada yang ngilu. Bagi saya itu sangat penting supaya kita bisa langsung tahu apapun perubahan yang terjadi di tubuh kita. Yang kelima yang mau saya sampaikan adalah jangan egois. Kenapa saya bilang jangan egois? Karena setelah saya ingat-ingat, banyak berita yang saya baca itu bahwa penyebaran COVID-19 ini sulit diputus karena banyak sekali OTG atau orang-orang tanpa gejala yang karena merasa sehat, karena merasa tidak ada apa-apa dengan tubuhnya, mereka tidak disiplin untuk melakukan isolasi mandiri. Mereka tetap beraktivitas seperti biasa, bahkan ada yang tidak disiplin menjalankan protokol kesehatan. Masker dipakai seadanya atau asal-asalan, jarang mencuci tangan, dan tidak menjaga jarak. Ingatlah orang lain. Kalau kita dinyatakan positif COVID-19, lalu kita tidak merasakan perubahan atau gangguan apapun yang terjadi di tubuh kita, itu artinya kita termasuk dalam golongan OTG atau orang-orang tanpa gejala, atau mungkin bergejala tapi ringan. Bersyukurlah, tapi itu bukan berarti kita masih bebas berkeliaran, beraktivitas di luar rumah dan tidak menjalankan protokol kesehatan. Sekalipun kita tanpa gejala atau gejalanya ringan, kita harus tetap melakukan karantina atau isolasi mandiri. Diamlah di rumah dan batasi interaksi dengan orang lain. Kasihan kan orang yang terpapar COVID dari kita, karena orang yang terpapar itu belum tentu akan menjadi OTG seperti kita, karena kondisi tubuh kita itu berbeda-beda. Kalau saya yang kena, lalu saya OTG tanpa gejala, lalu saya berinteraksi dengan orang yang mungkin punya penyakit bawaan, kan kasihan itu orang. Orang akan mengalami sakit yang sangat yang menyusahkan, yang merepotkan. Jadi sekali lagi, kalau kalian terkonfirmasi positif COVID dan kalian tidak merasakan gejala apapun, jangan egois. Ingatlah orang-orang di sekitar kalian. Jadi tetaplah disiplin untuk melakukan karantina atau isolasi mandiri. Memang kalau kamu dinyatakan sebagai OTG, artinya orang yang positif COVID tapi tidak bergejala atau bergejala ringan, harus bersyukur, syukurilah itu. Tapi bukan berarti kamu atau kita punya hak untuk meremehkan COVID. Karena pada kenyataannya, meskipun kita tidak merasakan kesulitan yang orang lain rasakan, COVID ini sudah merenggut banyak nyawa. Dan bagi orang-orang yang kehilangan keluarga karena COVID-19, ini bukan hal yang pantas untuk diremehkan. Lalu yang keenam, poin terakhir yang mau saya sampaikan di sini adalah teman-teman lebih baik minum suplemen daripada minum obat. Kenapa? Karena kalau kalian minum suplemen itu artinya kalian dalam keadaan sehat dan kalian sedang menjaga kesehatan.
Sedangkan kalau sampai kalian sudah minum obat, itu artinya kalian sedang sakit, itu artinya kalian sedang tidak baik-baik saja. Jadi sekali lagi, lebih baik rutin minum suplemen daripada harus minum obat. Nah, di sini saya mau kasih tahu kalian, saya sekedar mau menunjukkan selama sakit kemarin ada beberapa obat yang saya konsumsi. Ini obat batuk yang biasa saya minum kalau batuk. Jadi ini saya minum untuk membantu meredakan batuk saya selama sekitar 5-6 hari yang di awal. Lalu ini adalah obat untuk meredakan rasa gatal di bagian kerongkongan saya. Kemudian ini adalah vitamin yang dikasih dokter waktu saya memeriksakan diri untuk sakit flu saya beberapa hari sebelum dinyatakan COVID. Lalu sambil mengkonsumsi obat-obat tadi, saya tetap melanjutkan suplemen-suplemen yang biasa saya konsumsi sehari-hari, tapi dengan dosis double. Jadi selama saya sakit, ini selama berjuang dengan COVID-19, tidak berjuang sih, karena saya memang puji Tuhan saya tidak merasakan sakit yang mengganggu atau yang sampai fatal. Jadi selama dinyatakan positif COVID, selama melakukan karantina mandiri, saya mengkonsumsi HDI, ini salah satu jenisnya yaitu Propoelix. Saya minum 2 kapsul di pagi hari, 2 kapsul siang hari, dan 2 kapsul di malam hari. Selain ini, saya juga minum ini, Clover Honey. Ini juga produk andalannya HDI. Ini sudah kami konsumsi sekeluarga selama bertahun-tahun, dan ini sangat membantu untuk mengencerkan dahak saat batuk. Selain itu, ini juga membantu saya merasa lebih nyaman dengan rasa hambar di mulut saya. Di samping itu, madu ini juga sangat berfungsi, sangat baik untuk pencernaan. Saya konsumsi 3 sendok makan sehari selama menjalani karantina mandiri di rumah. Lalu ada satu lagi yang saya minum, ini Polinergy. Polinergy ini di samping berfungsi sebagai vitamin, ini juga merupakan energi booster saya. Ini saya konsumsi 2 tablet sehari. Kemudian dengan ini adalah salah satu produk HDI favorit saya. Ini adalah Royal Jelly Liquid. Saya konsumsi 2 sendok takar di pagi hari dan 2 sendok takar di malam hari. Ini sangat bagus untuk regenerasi sel. Jadi secara keseluruhan produk HDI ini bagi saya adalah suplemen yang sangat bagus, yang terbukti meningkatkan kesehatan, meningkatkan imun tubuh, dan juga membantu mempercepat proses penyembuhan. Sebenarnya ini bukan iklan, saya benar-benar berniat untuk berbagi cerita dengan kalian mengenai pengalaman saya dengan COVID-19. Hanya saja saya rasa informasi mengenai produk-produk HDI ini adalah informasi yang penting, yang berguna untuk saya bagikan kepada kalian. Siapa tahu kalian sedang mencari referensi suplemen apa yang bagus untuk dikonsumsi selama masa pandemi ini. Nah, kebetulan selama saya melakukan karantina mandiri atau isolasi mandiri di rumah, inilah suplemen yang sangat membantu saya untuk tetap sehat, untuk tetap menjaga kondisi tubuh saya tetap fit selama berurusan dengan COVID-19. Kalau kalian nonton video saya yang saya upload 2 hari lalu tentang ucapan selamat tahun baru yang terlambat, di situ saya sudah sempat cerita bahwa sejak awal tahun 2020 saya sudah secara rutin mengeluarkan sejumlah anggaran, sejumlah biaya untuk bisa mengkonsumsi suplemen. Dan saya mensyukuri keputusan saya itu, karena kondisi tubuh saya lebih fit, jadi saya tidak terlalu terpengaruh saat dinyatakan positif COVID-19. Nah, inilah suplemen yang saya konsumsi sejak awal tahun 2020. Sedikit cerita, suplemen ini sebenarnya sudah dikonsumsi keluarga saya sejak bertahun-tahun yang lalu. Mama saya sudah konsumsi suplemen ini sejak tahun 2004. Adik-adik saya juga, dan saya sendiri baru secara teratur mengkonsumsi suplemen ini 1 tahun terakhir.
Dan sampai hari ini, suplemen ini adalah satu-satunya suplemen yang akan selalu saya tawarkan untuk teman-teman saya. Oke teman-teman, cerita saya kali ini sekian dulu. Saya berharap semoga cerita pengalaman saya ini berguna untuk kalian. Jadi, jagalah selalu kesehatan kalian, makan makanan bergizi, berolahragalah yang rajin, istirahat yang cukup, lalu disiplin menjalankan protokol kesehatan terlebih saat beraktivitas di luar rumah. Selalu pakai masker, rajin mencuci tangan, dan hindari kerumunan alias jaga jarak. Kalaupun sampai ada di antara kalian yang dinyatakan positif COVID-19, ingat kata-kata saya yang tadi, hati yang gembira adalah obat. Jadi jangan stres, tetap tenang, rajin berdoa, konsumsilah makanan-makanan yang bergizi, beristirahatlah yang banyak, konsumsi suplemen, vitamin, dan obat-obatan. Jangan lupa obat-obatan untuk membantu mengatasi gejala yang kalian rasakan. Jadi kalau batuk, minumlah obat batuk, lalu kalau demam, minumlah obat penurun demam, karena obat-obatan itu hanya berfungsi untuk membantu kalian mengatasi gejalanya. COVID ini tidak disembuhkan oleh obat-obatan itu, tapi COVID ini disembuhkan oleh imun tubuh kita sendiri. Jadi, jagalah imun tubuh kita supaya kita tetap kuat, supaya kita bisa melawan penyakit yang masuk ke dalam tubuh kita, termasuk dan terlebih COVID-19. Jadi video kali ini saya sudahi di sini, dan seperti biasa sebelum saya mengakhiri semuanya, jangan lupa dukung saya. Kalau kalian belum subscribe, klik tombol subscribe di bawah, bunyikan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru saya. Tonton juga video-video saya yang lain, like, comment, dan share jika kalian merasa video-video saya itu menarik, bagus, dan berguna untuk orang lain. Sekian dulu video saya kali ini. Salam semangat, salam sehat selalu. Sampai jumpa di video saya selanjutnya, dan Tuhan memberkati kalian semua.